Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, syukur pada Allah karena sampai hari ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera serta sukacita. Terkhusus pada hari ini, tanggal 2 November 2020. Di belakang saya terdapat sebuah prasasti pemandirian Gereja Kristen Jawa Pondok Gede yang dimandirikan 22 tahun yang lalu oleh Gereja Kristen Jawa Jakarta yang pada saat itu diketuai oleh Pendeta Neni Suprihartati STH. Pemeliharaan Tuhan pada gereja kita selama 22 tahun ini sungguh luar biasa. Terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesetiaan untuk tetap berbakti kepadanya, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa pada kita, Jemaat GKJ Pondok Gede. Hari ini, kita memperingati hari ulang tahun GKJ Pondok Gede yang ke-22, sekaligus kita juga mengenang 19 tahun pelayanan Pendeta Samuel Silosamekto STH di tempat ini, dan juga tepat 1 tahun yang lalu Pendeta Sektiono Pinto Nugroho ditahbiskan di gereja ini juga. Sungguh sebuah sinergi yang sangat luar biasa antara jemaat dan kedua hamba Tuhan tersebut. Tentunya ada begitu banyak juga kelemahan dan kekurangan dari kedua pendeta tersebut, tetapi tidaklah mengurangi kesetiaan mereka untuk tetap melayani Tuhan melalui jemaatnya di sini. Dan syukur pada Allah karena kita senantiasa dapat melewati masa-masa pelayanan bersama dengan begitu luar biasa. Di tahun yang ke-22 ini, usia gereja boleh bertambah tua, tetapi semangat untuk melakukan pelayanan, serta visi dan misi yang jauh lebih maju untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita, untuk kita dapat mewartakan kasih Tuhan, sungguh sesuatu yang sangat kita syukuri. Pada hari ini kita akan mengikuti ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Sektiono Pinto Nugroho. Dan ada segmen pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Pendeta Samuel Silosamekto sebagai bentuk perayaan kita. Dan juga pada akhir ibadah akan ada pengumuman, mengingat bahwa bulan ini kita ada di dalam bulan keluarga, maka Ketua Panitia Bulan Keluarga serta Hari Ulang Tahun GKJ Pondok Gede akan memberikan pengumuman-pengumuman hasil lomba selama bulan keluarga ini. Mari bersama-sama kita menikmati dan mengikuti ibadah serta perayaan syukur HUT GKJ yang ke-22. Semoga hari ulang tahun ini menjadi tanda dari berkelanjutannya karya kita melalui GKJ Pondok Gede. Tuhan memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena tepat pada hari ini tanggal 2 November kami boleh memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pondok Gede yang saat ini telah berusia genap 22 tahun. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, meskipun pada peringatan HUT GKJ Pondok Gede saat ini kami tidak dapat berkumpul, bertemu, dan bertatap muka seperti tahun-tahun yang lalu karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, semua itu tidak mengurangi semangat serta kebersamaan kami untuk memperingatinya. Kiranya Tuhan bimbing serta berkati kami semua, terutama panitia HUT GKJ Pondok Gede, Bapak Pendeta, serta majelis sehingga peringatan kali ini terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia peringatan HUT Gereja Pondok Gede dapat terlaksana dengan baik. Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Aku memuliakan kasih-Mu.
Sungguh ajaib yang Engkau perbuat bagi kami ya Tuhan. Kami yang kecil lemah telah Engkau pakai jadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Sungguh Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Kami naikkan syukur karena segala yang Tuhan beri. Terimalah syukur kami ya Allah, karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan. Segala hormat dan puji selamanya hanya bagi Engkau. Kau yang terindah di hidupku, tiada kuasa yang mampu menyamakan Ku berikan syukur, ku berikan hormat buat segala yang Kau beri Tuhan di dalam hidupku. Ku naikkan syukur,
Ya Allah, dengan penuh kasih, Engkau telah mengangkat kami menjadi bagian dalam keluarga kerajaan-Mu. Meski kami semua bukanlah keluarga-keluarga yang sempurna, namun Engkau yang selalu mempersatukan kami. Kini, dengan kerendahan hati, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami berjanji akan melayani Engkau dengan apapun yang bisa kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang
Saat kami mengalami pergumulan bersama di tengah pandemi ini ya Tuhan, Engkau sekalipun tidak pernah melupakan kami. Dengan penuh perhatian, Engkau membebat luka-luka kami. Dengan penuh kasih, Engkau memelihara hidup kami. Ketika kami mengerang meminta pertolongan, Engkau hadir memeluk kami dan membuat jiwa kami kembali merasa tentram. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sekali ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Sampai ini Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Syukur bagimu. Bahagia yang tak terkira saat kami Engkau perkenankan mencecap kebaikan-Mu ya Allah. Kami boleh merasakan dan menikmati
kasih setia Tuhan sepanjang perjalanan kami sebagai gereja kepunyaan-Mu. Engkau selalu mengasihi dan memelihara kami. Meskipun kami seringkali tidak tekun mengikuti kehendak-Mu. Kini, terimalah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah sukacita kami pada peringatan yang ke-22 pendewasaan atau pemandirian GKJ Pondok Gede ini ya Bapa, kami menanti-nantikan tuntunan Tuhan untuk perjalanan kehidupan bergereja kami ke depan. Maka kami siap untuk belajar dari firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah firman ini boleh meneguhkan langkah kami sebagai anggota keluarga Allah
yang saling mengasihi dan mau melaksanakan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan, mohon Tuhan yang memampukan dan memperlengkapi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari surat Efesus 2, ayat yang 11 sampai 22. Efesus 2, ayat 11 sampai 22 yang begini bunyi firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh bersukacita apabila saat ini kita boleh berkesempatan untuk merayakan atau memperingati hari ulang tahun GKJ Pondok Gede yang ke-22, yang kita peringati tanggal 2 November. Namun beberapa hari yang lalu, ketika video khotbah ini diambil, yaitu pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak sejarah yang sangat penting bagi perjalanan negara kita, Indonesia. Karena berawal dari Sumpah Pemuda itu, berawal dari Kongres Pemuda yang kedua, di sanalah kita mulai membayangkan bahwa kita ini adalah satu bangsa yang satu, yang bersama-sama. Baru setelah itu kita mulai berkoordinasi, bekerja sama, bahu-membahu untuk memerdekakan bangsa kita. Yang terjadi sebelum Sumpah Pemuda itu adalah masing-masing kelompok, masing-masing organisasi, bahkan kalau ditarik mundur sebelumnya lagi, masing-masing kerajaan, masing-masing daerah, itu berjuang sendiri-sendiri. Semuanya demi memerdekakan kelompoknya sendiri,
wilayahnya sendiri, kerajaannya sendiri, organisasinya sendiri. Tetapi dengan adanya Sumpah Pemuda ini kita mulai menyadari bahwa kita bisa mengerjakan itu bersama-sama. Kalau kita melihat Sumpah Pemuda itu ada anggotanya yang mengikuti kongres, berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera, bahkan ada sendiri Jong Batak, Jong Betawi. Semuanya sebelumnya juga berjuang. Tetapi ketika Kongres Pemuda itu mulai menyadari bahwa kita ini bersatu. Dan di sana juga disadari bahwa yang persatukan adalah sejarah bersama, bahwa kita ini mengalami penjajahan, kemudian juga dipersatukan oleh bahasa yang sama, bahasa Indonesia, dan juga keinginan atau cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kalau kita mengingat lagi Sumpah Pemuda, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap bangsa atau paling tidak bangsa kita selalu ada hal-hal yang mempersatukannya. Ada hal yang kemudian disepakati bersama, disadari bersama, dan itu yang mempersatukan. Dalam hal ini kita menyadari kita punya sejarah yang sama, kita punya cita-cita yang sama, bahkan kita dihubungkan juga dengan bahasa yang sama. Akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan, hidup sebagai bangsa yang merdeka. Karena kita dipersatukan oleh hal-hal itu. Demikian kalau kita juga merefleksikan di dalam keluarga. Setiap keluarga selalu ada hal yang mempersatukan dan itu mungkin hampir tidak bisa dipisahkan. Yaitu ikatan darah atau hubungan darah. Anak dan orang tuanya, demikian juga sebaliknya orang tua dan anaknya, kakak dan adik, eyang dan cucunya. Itu adalah relasi yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Walaupun mungkin ada orang-orang yang misalnya seorang anak yang tidak mau mengakui lagi orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang tidak mau mengakui lagi anaknya. Tapi tetap, bagaimanapun juga anak itu lahir dari rahim ibunya. Itu yang realitas yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga hubungan itu yang mempersatukan dan tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita juga mau merenungkan di dalam refleksi kita di hari ulang tahun GKJ Pondok Gede yang ke-22. Bagaimana kita akan merawat gereja ini sebagai keluarga Allah. Gereja sebagai keluarga Allah. Apa yang mempersatukan kita? Apa yang mempersatukan bahwa kita ini gereja adalah bagian dari keluarga Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi memberi penjelasan kepada kita bagaimana kita manusia, umat Allah itu bisa dipersatukan secara vertikal dengan Allah dan juga secara horizontal bersama dengan sesama kita. Apa atau siapa yang mempersatukan? Firman Tuhan yang kita baca bersaksi bahwa yang persatukan kita adalah Kristus. Kristuslah yang mempersatukan, yang mendamaikan kita dengan Allah. Kristuslah yang mempersatukan antara kita sesama manusia di gereja ini yang beraneka ragam karakternya, yang berbeda-beda kemauannya, yang berbeda-beda cara berpikirnya, yang bahkan sering sekali tidak cocok satu dengan yang lain, tapi dipersatukan oleh siapa? Oleh Kristus.
Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Firman ini, surat Efesus ini ditujukan kepada, kalau kita lihat dari bahasa surat ini, menyapa orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi yang kemudian menjadi percaya, pengikut Kristus, disapa oleh bagian firman Tuhan ini. Diingatkan kembali bahwa dulunya mereka itu tidak punya bagian apa-apa di dalam perjanjian dengan Allah. Bahkan mungkin mereka pun juga tidak mengenal Allah itu siapa. Tetapi karena mereka percaya kepada Kristus, mereka mulai mengenal Allah itu siapa. Mereka juga mendapatkan bagian di dalam perjanjian Allah kepada manusia. Kemudian berefleksi dari situ, kita akan melihat bagaimana kita juga manusia yang dulunya adalah orang asing, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ketika ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi, ini maknanya begitu dalam sekali Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Karena bagaimanapun juga, waktu itu ada sedikit persoalan di antara jemaat mula-mula itu, antara orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi. Kalau sekarang mungkin kita sudah sangat terbiasa melihat kita orang Kristen, ada yang orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Ambon, orang Papua, dari berbagai macam suku bangsa, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di jemaat mula-mula, ketika para rasul mulai mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, ada sedikit ketegangan di sana. Pertanyaan-pertanyaan, apakah kalau jadi orang Kristen harus sunat seperti orang Yahudi atau enggak? Ada juga perasaan-perasaan dari orang Yahudi bahwa kalau kamu jadi Kristen, kamu harus sunat dulu, seperti kami. Kamu juga harus ikutin hukum Taurat seperti kami. Jadi walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masih terkadang dianggap sebagai orang yang asing. Tetapi Rasul Paulus melalui surat ini mengingatkan bahwa bukan hal-hal lahiriah itulah yang persatukan. Bukan hal-hal yang kelihatan itulah yang persatukan. Apa yang persatukan? Yang persatukan orang percaya adalah darah Kristus. Pengorbanan Kristus bagi manusia. Itulah yang persatukan, mau itu orang Yunani, mau itu orang Yahudi, orang Romawi. Semua dipersatukan oleh Kristus. Yang dahulu jauh, yang dahulunya orang asing, sekarang menjadi dekat. Bahkan di sana disebutkan bahwa kita menjadi kawan sewarga dari anggota keluarga Allah. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa, kita yang sebenarnya juga tidak layak, tapi dipanggil, diundang untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan apa yang persatukan kita dengan Allah Bapa? Tiada lain adalah Kristus Yesus yang berkorban untuk kita semua, yang menanggung semua dosa kita, sehingga kita menjadi diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa maknanya? Apa hubungannya dengan ketika kita merayakan, memperingati hari ulang tahun GKJ Pondok Gede dengan kita merenungkan tema seni merawat gereja sebagai keluarga Allah? Kita tetap menjadi bagian dari keluarga Allah. Namun ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu tetap memelihara, tetap merawat hal itu sampai kapanpun. Dan bagaimana cara merawatnya? Tentu dengan mengingat, dengan semakin bersandar, dengan semakin berpegang teguh
kepada apa yang mempersatukan kita dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat, berefleksi, sudahkah sebagai gereja kita menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, sebagai landasan yang paling utama. Batu penjuru itu kan batu yang paling kuat yang dijadikan landasan dasar. Sudahkah gereja kita ini mendasari setiap aktivitas kegiatannya itu di dalam Kristus? Atau dengan kata lain mau dikatakan apa? Sudahkah gereja kita ini melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa yang Tuhan Yesus perintahkan buat orang yang percaya kepadanya? Kita bersyukur ketika di tengah masa pandemi ini kita tidak tinggal diam melihat situasi yang sulit yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Melalui Komisi Kesaksian dan Pelayanan, tim lingkungan, kita terus berupaya bagaimana supaya sesama yang sedang berbeban berat itu kita paling tidak turut meringankan beban itu. Turut sedikit memberikan kelegaan dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Supaya mereka pun juga tetap bisa merasakan damai sejahtera. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ketika di tengah musim hujan yang mulai datang, ancaman banjir seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah mulai mempersiapkannya. Supaya kita tidak berharap, tapi kalaupun itu terjadi, ketika kita menolong, kita sudah lebih siap. Dan juga masih banyak hal lagi, kita masih boleh diperkenankan ibadah di rumah kita masing-masing. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh majelis, oleh tim multimedia, supaya seluruh jemaat GKJ Pondok Gede tetap bisa beribadah. Tetap mengingat bahwa sumber pertolongan adalah dari Allah. Dan itu kita hayati ketika kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Demikian juga kalau kita renungkan di dalam kehidupan bersama kita sebagai jemaat. Mari kita renungkan juga, sudahkah kita ini benar-benar dipersatukan oleh Kristus? Sudahkah kita yang terdiri dari pribadi-pribadi yang bermacam-macam karakternya? Sudahkah kita yang terdiri dari pribadi-pribadi yang berbagai macam cara berpikirnya, yang seringkali bersinggungan satu dengan yang lain, tapi tidak berpaku pada itu semua, tapi tetap mau melihat bahwa kita semua ini meskipun berbeda-beda, bahkan terkadang tidak cocok satu dengan yang lain, tapi kita tetap bersatu bersama di dalam persekutuan ini. Dan tetap mau melayani bersama, tetap mau beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Itu karena Kristus yang bersatukan kita. Demikian juga di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Sudahkah Kristus menjadi yang paling utama di dalam kehidupan keluarga kita? Tentu setiap keluarga punya cita-cita, punya impian, punya harapan, punya rencana. Tapi apakah itu semua sudah seturut dengan apa yang Kristus kehendaki bagi keluarga kita? Itulah, dengan mengingat hal-hal itulah, kita akan merawat gereja sebagai keluarga Allah. Karena gereja tidak akan bisa menjadi keluarga Allah tanpa ada pertolongan Kristus. Kita semua tidak akan bisa menjadi keluarga Allah tanpa Kristus yang berkorban buat kita semua.
Maka bagaimana cara merawatnya? Ya ingatlah, tetaplah bersandar pada Kristus. Satu-satunya yang bisa mempersatukan kita. Satu-satunya yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Jadikanlah Kristus sebagai yang paling utama dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bergereja kita. Karena dialah yang mempersatukan kita semua. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang bisa mempersatukan satu orang dengan yang lainnya. Ada bahasa yang sama bisa mempersatukan. Ada teritori yang sama pun bisa mempersatukan. Sejarah yang sama juga bisa mempersatukan antar manusia. Cita-cita yang sama juga bisa mempersatukan manusia yang satu dengan yang lainnya. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada di dunia ini satupun yang bisa mempersatukan, yang bisa mendamaikan kita manusia yang berdosa ini dengan Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mendamaikan kita dengan Allah selain Kristus Yesus. Maka ketika kita sampai saat ini masih beriman, masih percaya kepada Kristus, betapa bersyukurnya kita. Karena kita memiliki sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menggantikan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang perlu kita lakukan adalah terus merawat itu dengan baik. Memelihara iman kita hingga kesudahannya nanti. Karena itu adalah anugerah yang terindah, yang paling bernilai, yang bisa kita terima. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri renungan ini akan saya bawakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota Efesus. Kalau tersesat, jangan berkilah. Tiada lain selain Kristus Yesus yang mampu mendamaikan kita dengan Allah. Kota Efesus di pinggir laut. Lautnya biru, ikan-ikan berenang. Keluarga-keluarga Kristen janganlah cemberut. Hanya di dalam Kristus kita senang. Ikan berenang ombaknya gede. Ombak bergulung tak pernah putus. Selamat ulang tahun GKJ Pondok Gede. Tetaplah setia melayani Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Menangis
Keluarga Allah, 12 Agustus 1982. Saat itulah kita bermula. 22 orang berkumpul di Pastori Jalan Perkutut nomor 5, Bumi Makmur, Pondok Gede. Kemudian ibadah pertama dimulai di sana. Minggu berikutnya dilanjutkan di Jalan Camar nomor 7. Dan berlanjut di rumah Bapak Yahya Lasiman. Sampai 1990 kita beralih ke Wisma Hiksa. Tahun 2006 kita berpindah di Jatimurni, Kampung Sawah. 23 tahun sudah perjalanan kita tempuh bersama. Tegak berdiri, mandiri, berdikari, mencari jati diri. Goresan kisah terukir dalam kenangan yang indah. Guratan syukur terpahat di atas bilu-bilu. Parut-parut luka pernah kita rasa. Berkat ajaib tak pernah raib. Jalan terjal pernah kita jajal. Jalan berliku, di situ kita lalu. Jalan berdebu tak pernah hentikan laju. Di rumah-rumah itu, di Wisma Hiksa itu, dan tahun 2006 itu tidak akan pernah kita lupa. Sekarang kita di sini telah menemukan jati diri dan terus memaknai diri. Kita sudah memiliki satu keyakinan yang mewarnai siapa kita, GKJ Pondok Gede ini, yang sekarang berada di Jatimurni, bahwa kita adalah keluarga Allah. Marilah dalam hari ulang tahun yang ke-22 ini, kita bersama-sama mengikat satu tekad untuk memelihara Gereja Kristen Jawa Pondok Gede Jatimurni sebagai keluarga Allah yang merangkul semua orang untuk menjadi bagiannya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Majelis Gereja untuk menemani saya berdoa dan memotong tumpeng ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pondok Gede Jatimurni Kampung Sawah yang ke-22 ini. Jemaat dimanapun berada, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Bapa dalam perjalanan gerejamu, GKJ Pondok Gede yang sekarang berada di Jatimurni Kampung Sawah ini.
Kami bersyukur karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan menjadi seperti sekarang. Kami bersyukur karena begitu banyak kebaikan yang telah kami rasakan dalam perjalanan gereja ini. Kami bersyukur untuk generasi-generasi pendahulu sampai sekarang ini. Silih berganti kami terus bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersyukur atas segala pengalaman dan peristiwa yang Kau izinkan kami jalani bersama. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami wajah dan jati diri sebagai keluarga Allah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa merawat keluarga Allah ini dengan baik, sambil terus memaknai kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, dan memelihara serta merawat jemaat yang telah percaya kepadamu. Sertailah kami ya Tuhan, agar kami tetap satu di dalam kasih-Mu. Dan lindungilah kami dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan yang tidak membawa kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar sebagai gereja Tuhan, kami tetap bisa berbuat banyak hal dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menerima setiap karya pelayanan kami. Bapa, kami mau menyerahkan gereja ini dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya, karena Engkaulah pemiliknya. Di dalam nama Putra-Mu, Raja Gereja kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di samping saya berdiri Bapak Bambang Murti Widayat,
selaku Ketua Majelis GKJ Pondok Gede, serta sebagai Ketua perayaan hari ulang tahun ke-22 GKJ Pondok Gede, juga Ketua Panitia Bulan Keluarga. Kali ini, seperti telah saya sampaikan di awal, bahwa sekaligus menjadi masa penutupan Bulan Keluarga, maka Bapak Bambang selaku Ketua Panitia akan menyampaikan sambutan penutup. Bapak Ibu, keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti persekutuan doa, dalam mengikuti PA melalui daring, dan juga ada beberapa lomba yang telah Bapak Ibu ikuti juga. Terima kasih atas keaktifan Bapak Ibu dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga, dan puncaknya ada di ulang tahun gereja kita yang ke-22. Dengan tema merawat keluarga. Dan di saat ini kita berucap syukur kepada Tuhan yang telah menumbuhkan keluarga Allah yang semakin dewasa. Semoga Tuhan selalu menyertai keluarga Allah dalam membangun gereja. Tuhan memberkati. Pak Bambang, saatnya kini kita mengumumkan hasil lomba di Bulan Keluarga. Yang pertama adalah kategori mewarnai. Untuk kelas Batita, 6 peserta. Tariannya adalah sebagai berikut. Pemenang ketiga, adik Felicia. Pemenang kedua, adik Adara. Pemenang pertama, Sentris. Lomba mewarnai untuk kelas balita yang diikuti oleh 14 peserta. Ini adalah hasil-hasilnya. Pak Bambang? Pemenangnya untuk kelas balita, juara ketiga Milka, juara kedua Seka, juara pertama Kairi. Untuk lomba mewarnai dengan kelas Kapernaum, ada 6 peserta yang mengirimkan hasilnya. Kita saksikan hasil karya mereka. Dan pemenangnya Pak Bambang? Pemenangnya adalah juara ketiga Arjuna, juara kedua Adriel, juara pertama Niko. Untuk lomba menggambar, kelas Siloam yang diikuti oleh 5 peserta dan 3 orang dari kelas Bethesda, bisa kita saksikan hasil karya mereka.
pemenangnya, Pak Bambang? Untuk kelas Siloam, juara ketiga Genta, juara kedua Darren, juara pertama Seva. Sedangkan untuk kelas Bethesda, juara ketiga Nathan, juara kedua Abram, dan juara pertama Gembita. Demikian Mbak Erika. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kita akan lanjut dengan lomba berikutnya, yaitu lomba pantun yang diikuti oleh 5 keluarga. Dan para pengiringnya adalah keluarga Nur Cahyo dan keluarga Bapak almarhum Bapak Jatmiko, keluarga Bapak Wahyu Hadi Prastio, keluarga Bapak Gerindro, dan keluarga Bapak Immanuel Dwi Hartono. Dan pemenangnya adalah, pantunnya dibacakan dulu nggak Pak? Nanti. Oh nanti. Penangnya adalah juara ketiga keluarga Girindro, juara kedua keluarga Wahyu Hadi Prasetyo, dan juara pertama adalah keluarga Immanuel Dwi Hartono. Pantun keluarga Allah. Beli patung harga murah. Cakep. Patung dibuat dari batu. Jika Tuhan yang membangun rumah, maka damailah rumah itu. Jalan-jalan ke pasar loak. Cakep. Pulangnya beli peniti. Jangan sakiti hati anak, hai ibu bapak, agar anak tidak tawar hati. Setelah 1 itu 2. Tarik sis. 2 anak main mobil-mobilan. Anak Tuhan mentaati orang tua. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Semongko. Warna pelangi ada yang jingga. Cakep. Pelangi ada di Jati Asih. Bulan Oktober, bulan keluarga. Sekian dan terima kasih. Tarik sis. Semongko. Untuk lomba keempat, yaitu lomba video kreatif TikTok keluarga. Siapa yang paling suka makan? Almarhum Bapak Jatmiko. Siapa yang paling keras kepala? Siapa yang paling nyebelin? Keluarga Selamat Girindro. datang di sekolah minggu pada teman. Keluarga Dedi Widya Kristiadi. Keluarga Bapak Barlianto. Bagaikan langit keluarga di sore Bapak hari Nur Cahyo. berwarna biru sebiru hatiku. Dan pemenangnya adalah Juara ketiga adalah keluarga Dedi Widya Kristiadi. Juara kedua, Siapa yang keluarga paling suka makan? almarhum Jatmiko. Siapa yang paling keras Siap Bandung. kepala? Siapa yang paling nyebelin? Juara pertama adalah keluarga Berlian. Baby, let's move. What? Can you teach me how to dougie? You know why?
Demikian tadi adalah hasil lomba di bulan keluarga. Kiranya memberikan sukacita bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, ada pantun yang untuk keluarga Allah. Dari Rawamangun ke Pondok Gede, 22 tahun GKJ Pondok Gede. Ke Jati Kramat ketemu Mas Mangun. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita pulang kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama merawat kehidupan bergereja ini sebagai bagian dari anggota keluarga Allah. Mari kita tetap berpegang dan bertumpu hanya kepada Kristus yang mampu mendamaikan, mempersatukan kita dengan Allah, dan tentunya mempersatukan kita semua sebagai umat kepunyaannya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Satukanlah hati kami
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian tadi telah kita ikuti bersama ibadah syukur hari ulang tahun ke-22 GKJ Pondok Gede serta 19 tahun masa pelayanan Pendeta Samuel Silosamekto dan 1 tahun masa pelayanan Pendeta Setiono Pinto Nugroho serta penutupan bulan keluarga yang telah kita akhiri bersama-sama. Kalau kita lihat gedung gereja di belakang ini yang kita tempati sejak tanggal 25 Desember 2006, 14 tahun yang lalu, mungkin hanya terbuat dari batu, bata, dan semen. Tetapi keluarga Allah yang menempatinya, yang Tuhan pelihara selama 22 tahun kebersamaan, sungguh membuat rumah ini menjadi bersinar dan memberikan sinar bagi orang-orang di sekitarnya, agar warta keselamatan terberitakan, dan juga bagi kita keselamatan yang diperoleh atas iman kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita tetap terpelihara. Tuhan memberkati. Tarik ses. Semongko. Kini Yeah.